Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Begini loh Bang, ini mau nanya ya Bang, kita nanya soal presiden Bang. Ya, kita kan tahu presiden kita ini nanti calonnya ada 3 Bang. Ya, jadi ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto, nah kemudian ada Ganjar Pranowo. Nah, jadi menurut Abang ya, yang sudah sangat senior ini, kira-kira gimana Bang, menurut pandangan Abang soal presiden ini? Oke. Soal presiden ya. Kalau kita lihat hari ini ya, dalam pemilihan calon presiden yang akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama lagi, kurang lebih sekitar 3 minggu ke depan. Jadi menurut saya ya, dari ketiga calon tersebut sebenarnya semuanya memiliki kompetensi masing-masing dengan segala kelebihannya ya, dengan segala kelebihan dari calon-calon tersebut. Saya pikir kita harus bisa melihat itulah kelebihan dari sosok calon presiden yang akan kita pilih di bulan Februari nanti. Jadi kalau pertanyaannya soal bagaimana dengan nomor 1, kemudian bagaimana dengan nomor 2, kemudian bagaimana dengan nomor 3 ya. Misalnya nomor 1 itu Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin, kemudian nomor 2 Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, kemudian Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Saya pikir memang di antara ke-6 orang tersebut Gibran ini masih dalam tanda kutip ya. Ini merupakan sesuatu yang beda dari yang sebelumnya, karena dari segi pengalaman, maka kita harus jujur, dari segi pengalaman kalau Gibran tentu saja masih tidaklah seberpengalaman dari calon-calon yang lain ya. Satu, dari usianya yang masih muda ya, tentu saja belum cukup banyak masa makan asam garam, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau Anies Baswedan dengan latar belakang pernah menjabat menteri, pernah menjabat gubernur, maka tentu dia punya pengalaman yang cukup mumpuni ya. Artinya dalam kacamata saya sebagai masyarakat umum ketika melihat sosok Anies Baswedan. Nah, Muhaimin Iskandar pun ya, dengan latar belakang sebagai ketua partai PKB, kemudian didukung oleh pernah jadi menteri ya. Mereka tentu memiliki segudang pengalaman ya. Nah, Prabowo nggak usah tanya lagi ya. Kalau Ganjar ya pernah jadi DPR RI ya, dan parlemen, kemudian menjabat gubernur. Mahfud MD apalagi ya pernah ya jadi menteri dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dari mereka-mereka yang hari ini akan menjadi pilihan masyarakat, maka masyarakat ini memang harus jeli melihat sosok-sosok ini pantas atau tidak ya menurut kita. Jadi masyarakat maunya seperti apa ya? Masyarakat maunya seperti apa? Tentu secara umum masyarakat kepinginnya yang namanya presiden tentu saja orang yang harus bisa mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian juga harus amanah, itu dia ya, harus amanah. Dan amanah inilah menurut saya yang mungkin
berat ya. Walaupun bukan tidak bisa untuk amanah, tapi memang itu berat. Saya sih kepinginnya begini aja. Saya kepinginnya begini. Dalam pemilihan nanti untuk presiden, kita hanya kepingin jangan ada kecurangan, itu aja. 2019 kita sudah pernah punya pengalaman di 2019, walaupun memang sulit dibuktikan, tapi nuansa kecurangan itu nyata kelihatannya, termasuk meninggalnya para anggota KPPS. Jadi para anggota KPPS itu meninggal yang dalam logika kita sebenarnya, karena saya juga ya pernah dulu jadi ketua KPPS, tentu saja kan paham ya. Bahkan 2019 juga pernah jadi ketua KPPS. Ada hal yang mengherankan, kenapa banyak sekali anggota-anggota KPPS yang ketika itu pada meninggal. Nah itu dia. Jadi problemnya itu di mana? Nah inilah mungkin bahkan kita juga pernah melihat salah satu di media sosial yang mengatakan ada ketua KPPS ya, saya sebutkan misalnya di daerah Jawa sana, bahkan ketika dia tidak meninggal harus dibuat meninggal. Bayangkan. Nah tentu saja ini adalah salah satu rencana pembunuhan massal yang itu terjadi 2019. Mari kita berdoa semoga di 2024 ini hal yang demikian tidaklah terjadi, karena itu saudara-saudara kita. Maka ya pesan kita sebagai masyarakat awam, kita nggak kepingin terulang kembali kasus-kasus terkait dengan pembunuhan massal yang itu tidak bisa diungkap karena mungkin masih ada kepentingan di sana sini terkait dengan penguasa. Inilah yang tidak kita inginkan di 2024. Jadi teman-teman tentu kepinginnya jangan sampai ada lagi ya meninggal secara massal atau ya matilah gitu, kira-kira bahasa kasar itu mati. Jangan sampai itu terjadi dan jangan sampai terulang. Dan kita nggak tahu dulu bagaimana kronologi kenapa bisa meninggal ya. Alasannya sangat klasik sekali. Meninggal hanya gara-gara kelelahan. Hanya gara-gara kelelahan. Dan saya sendiri ketua KPPS ketika itu, berdasarkan pengalaman ya kami aman-aman aja. Kalau dibilang lelah, ya lelah duduk menulis, mencatat dan sebagai tanda tangan, kebanyakan tanda tangan, sebagai ketua kan tanda tangan. Jadi apa namanya ya, yang menyebabkan orang meninggalnya terkait dengan kasus yang di 2019 itu, saya nggak tahu gitu apa penyebab kenapa banyak orang meninggal anggota-anggota KPPS. Nah menurut saya mungkin sebenarnya itulah kecurangan yang masif yang dilakukan mungkin dulu penguasa yang dulu ya, seperti itu. Jadi ini jangan sampai terjadi, makanya kita warning jangan sampai terjadi. Dan ya teman-teman saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, nanti ya tentu saja kita sekedar mengingatkan ya. Nanti kita berharap ketika sedang berlangsung dalam proses caleg kemudian atau pileg kemudian pilpres, ya menurut saya udah bawa bontot masing-masing aja dari rumah ya. Bawa bontot, bawa minuman sendiri ya, bawa minuman pakai Tupperware, bawa sendiri atau kontak keluarga untuk mengantarkan makanan. Menghindari kemungkinan ya ada kopi sianida pula nanti diam-diam yang kita tidak tahu bagaimana bermainnya. Karena ini ngeri. Ini ngeri nih, karena pernah ada salah satu menteri yang mengatakan apabila ada calon yang diusung oleh penguasa kemudian gagal dan nggak jadi, bahasanya sudah sangat viral kali, masuk penjara semua. Nah itulah, disinilah maka ada ketakutan pada golongan tertentu yang ini sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya bawa bontot aja, bawa makanan, bawa nasi bungkus, sarapan pun udah dari rumah. Jangan ikut-ikut yang di KPPS atau yang di kepanitiaan KPPS.
khawatirnya mana tahu ya. Ya sekarang ini sistem di mana orang akan melakukan kecurangan itu sudah kelihatan sebenarnya di depan mata ya. Nah, baru ini juga ada teman yang bilang ada salah satu lembaga negara kita yang bermain, ya menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, dan jangan sampai nanti masyarakat awam, masyarakat umumnya, petugas KPM menjadi korban atas kecurangan tersebut. Nah, seperti itu saja. Cukup ya, kira-kira itu aja menurut pandangan saya terkait Pilpres dalam menyambut pemilihan presiden yang tinggal beberapa saat lagi. Oke ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Besok kita bincang-bincang lagi ya Bang ya.